Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan pelajaran IPS kita kali ini tentang perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang pelaku ekonomi bagian 1 dan bagian 2. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas agar kalian fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi kita kali ini yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang kedua, menguraikan tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kemudian yang ketiga, dapat menyebutkan faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kemudian yang keempat, harus dapat menguraikan manfaat perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Mari kita masuk pada materi inti. Sekali lagi, tema kita kali ini adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kita tahu bahwa perdagangan antar daerah akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk diperlukan kegiatan ekonomi berupa aktivitas produksi. Nah, aktivitas produksi akan menghasilkan produk. Produk apa yang dihasilkan bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Seperti contoh, misalnya Jawa Barat memproduksi minyak, teh, susu, sutra alam, kemudian baterai, kertas, semen, beras, dan pupuk. Kemudian Provinsi Kalimantan Timur memproduksi kayu lapis, gas alam cair, minyak bumi, kemudian tenun, kristal, dan timah. Nah, Jawa Barat menawarkan beras, susu, teh, dan lain-lain ke Kalimantan Timur. Begitu juga sebaliknya, Kalimantan Timur menawarkan minyak bumi, tenun, kayu lapis ke Jawa Barat. Sehingga muncul penawaran dan permintaan dari kedua daerah tersebut. Dengan demikian, antara Jawa Barat yang ada di Pulau Jawa dan Kalimantan Timur yang ada di Pulau Kalimantan terjadi interaksi ekonomi. Nah, interaksi ekonomi inilah yang menyebabkan terjadinya perdagangan. Jadi apa pengertian perdagangan? Nah, pengertian perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Nah, itu pengertian dari perdagangan. Sekarang apa itu perdagangan antar daerah atau antar pulau? Nah, perdagangan antar daerah atau antar pulau yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Intinya, perdagangan antar daerah itu adalah perdagangan yang dilakukan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Seperti contoh yang tadi, antara Provinsi Jawa Barat yang ada di Pulau Jawa dengan Provinsi Kalimantan Timur yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 13.000 pulau. Maka kita akan semakin ramai perekonomian kita dari sektor perdagangan antar pulau ini. Kita lihat petanya ya,
pulau yang besarnya saja ada 5. Ini pulau-pulau yang kecilnya. Jadi semakin hari perdagangan antar daerah itu akan semakin ramai. Karena kita memiliki 13.000 pulau kurang lebih ya. Nah, kemudian apa tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau ini? Tujuan yang pertama adalah jelas memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan ini diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang yang diproduksinya sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Kemudian yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Nah, perdagangan sampai ke luar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya, minyak gosok tradisional dari daerah X dijual ke daerah Y. Maka sekarang pengguna minyak gosok tersebut bukan hanya penduduk daerah X, tetapi juga penduduk daerah Y. Semakin lama minyak gosok semakin dikenal banyak orang, sehingga pengguna minyak gosok tradisional di daerah Y pun juga meningkat. Nah, itu jadi memperluas jangkauan pasar. Semakin luas jangkauan pasarnya, maka produksi barang yang dihasilkan juga akan banyak. Dan keuntungan yang didapat juga akan banyak. Kemudian yang berikutnya, apa yang menjadi faktor pendorong dari perdagangan antar daerah atau antar pulau ini? Nah, faktor pendorong yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Nah, ini terutama adalah faktor produksi alam. Misalnya, daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang tanahnya subur lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai ke luar daerah dibandingkan misalnya dengan daerah Gunung Kidul yang ada di Yogyakarta. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contoh, di daerah yang kaya akan durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Dengan demikian, kita harus tahu apa manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah. Manfaat yang pertama yaitu dapat menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Ingat, kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Kemudian yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, perdagangan antar daerah atau antar pulau sudah dimulai sejak zaman nenek moyang kita. Di Pulau Jawa telah berkembang beberapa pusat perdagangan. Selain itu, di Indonesia bagian tengah maupun timur juga berkembang kerajaan dan pusat-pusat perdagangan. Perdagangan yang dilakukan telah meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi pertama, jelaskan pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang kedua, uraikan tujuan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang ketiga, sebutkan faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau.
Yang keempat, uraikan manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.